buka Mat. Pertama kita buka MATLAB, kemudian kita cari foto yang akan diedit, foto berwarna berukuran 4x6. Foto 4x6 ditaruh di folder di mana tempat gambar MATLAB yang ditulis, yaitu seperti di sini, user aji dokumen MATLAB. Ya, komputer pasti beda tergantung kawan-kawan di mana tempatnya. Setelah kita taruh di folder MATLAB, dokumen MATLAB, maka di sini akan muncul. Ini masih berwarna ukuran 4x6. Oke, pertama kita akan masuk ke materi pengubahan citra gambar berwarna ke grayscale. Ya, berikut kodenya. Ada di materi mengubah citra RGB ke grayscale. Di sini kita harusnya mengetik, tapi untuk sebagai contoh aja kita melakukan klik copy paste. Jangan ditiru kalau bisa. Ini hanya sebagai contoh. Seperti ulang. Ini yang harus kita baca adalah foto yang masih berwarna 4x6 zip format gitu. Oke, enter. Ya, udah kebaca di workspace. Kemudian kita tampilin dengan time show. Ya, RGB asli kita udah diganti dengan warna. Enter aja. Muncul modul warnanya. Hidupkan peringatan warnanya. Hidupkan saja. Kemudian kita masuk ke kode pengubah warnanya ke grayscale. IRI. Oke. Enter. Oke, masuk di workspace. Enter lagi. Enter lagi. Oke, udah masuk semua. Nah, kita akan menampilkan setiap gambar dari komponen gambar dari titel merah. Kalau jika ingin melewati step ini, boleh langsung menuju ke sini. Tapi kita praktekkan saja sesuai dengan alur kerja. Oke, komponen merah saja. Abaikan saja peringatan warnanya. Sini. Oke, komponen hijau. Komponen biru. Ini ada script buat merubah ke RGB grayscale-nya. Pasti perhatikan jangan sampai salah. Di sini masuk ke nah, kita akan menampilkan hasil dari perubahan pakai rumus tadi. Oke, hasil dari grayscale. Ini hasil dari grayscale sama. Ini codingan untuk menyimpan gambar hasil perubahan ke grayscale tadi.
ini harus dilakukan wajib, karena setiap melakukan pengeditan kita harus menyimpan gambar yang hasil dari editan tersebut, karena bisa digunakan di dalam editan selanjutnya. Kita beri nama 4x6 grayscale, hasil grayscale. Oke, hasil grayscale ini akan muncul di sini. Oke, untuk codingan merubah grayscale dan selesai, kita clear semua workspace. Oke, kita masuk ke codingan enhancement, yaitu mencari nilai density adjustment dengan metode MSE dan PMSE. Ada di materi image enhancement. Di image materi image enhancement ini sangat lengkap, sudah ada semua codingannya. Kita tinggal baca dan ngetik ulang sesuai dengan tema yang akan diambil. Metode pengolah citra enhancement mulai dari density adjustment, histogram, equation, troubleshooting, dan bla bla bla. Di sini ada semua, kita tinggal nyari sesuai dengan judul, histogram, equation, dan holding, dan lain-lain sampai akhir nanti. Jadi kita akan praktikkan yang intensity adjustment aja. Oke, masuk ke MATLAB lagi. Kita langsung kopas ya, jangan ditiru, ini sudah contoh biar cepat aja, biar durasi videonya juga cepat. Astaga, ada yang perlu kita ganti. Ya itu di sini time break ini yang harus kita baca. Ini adalah hasil dari perubahan grayscale tadi, hasil grayscale. Kita tulis hasil grayscale. Oke, sama ini. Ini udah kadang codingan IA intensity adjustment, figur menampilkan image I, dan ini menampilkan histogram I, menampilkan image dari hasil adjustment J, dan menampilkan histogramnya J. Oke, kita langsung ke muncul semua nih. Ini hasil histogram yang adjustment, ini hasil gambar adjustmentnya, histogram awal asli, gambar yang grayscale yang pertama. Lihat kan perbedaan, yaitu dari wajah terlihat putih lebih putih. Oke, abaikan fotonya ya. Oke. Nah, saat ini kita harus menyimpan setiap hasil editan kita maupun intensity adjustment, thresholding, dan lain-lain. Kita harus simpan untuk sebagai bahan pembanding di rumus PSNR dan MSN. Oke, kita akan simpan hasil dari intensity adjustment, yaitu dengan cara MI. Nama foldernya nama variabel adjustmentnya yaitu J, ketik 2. Ini nama yang akan dipakai buat nyimpan di sini. Kita kasih coba intensity. Saya kasih nama intensity.v. Oke, kita enter. Otomatis dia akan muncul di sini. Oke, ini akan menjadi bahan sebagai pembanding di rumus PSNR.
MSD nanti. Oke, kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu mencari nilai MSD dan PSNR. Masuk lagi ke MATLAB, kita clear semua buktinya, clear all, close all, dokumen baru, komen dulu baru. Untuk mencari MSD, kita harus membuat function dulu. Cara membuat function yaitu dengan cara new script. Ini sebagai contoh, karena saya udah buat, saya buka, saya copy nih ya, new script, pilih new script, ketikkan codingnya ini, ketik semua ya. Oke, kalau sudah selesai ngetik, kita save ini di sini, kita simpan di sini dengan nama nggak usah diubah. Oke, karena saya udah nyimpan, jadi saya skip, saya cancel. Untuk kalian tahap ini harus bisa. Oke, cancel. Hitung PSNR pun begitu, sama, kita copy paste aja. Oke, metode langkah-langkahnya sama, itu dengan new script kita pastekan. Yes, tinggal save ya. Kalau saya keep. Oke, selesai. Nah, waktunya untuk melakukan penghitungan MSD. Pertama yang kita harus buat yaitu memasukkan gambar dari grayscale, hasil grayscale, yaitu dianggapnya gambar asli, kemudian dibandingkan dengan hasil intensity. Kita harus masukkan dengan nama variabel. Empat hasil grayscale. Hasil grayscale sama mainnya. Hasil grayscale. Masuk citra. Variabel citra ini diambil dari ini. Kita harus sama ini, karena ntar citra ini dimasukkan ke rumus ini. Jadi kalau namanya nggak sama, kemungkinan akan gagal. Oke, lanjut. Hasil intensity. Oke, udah masuk di workbench. Sama ini citranya diambil dari sini. Oke, kita akan masuk ke penghitungan MSE, yaitu dengan cara buat variabel MSE sama dengan hitung MSE yang ini. Ini adalah memanggil function yang telah kita simpan tadi. Kalau di tempat saya namanya hitungan MSE. Kalau bisa sama. Ya, pasti kalau beda kita harus bedain, harus samain nama ini. Kita acuannya di sini, hitungan MSE dalam kurung citra. Ini kita ambil dari atas citra dan koma citra untuk membandingkan. Tekan enter. Sip. Ini adalah hasil MSE yang dari gambar yang kita edit dan yang gambar grayscale asli. Nilai udah ketemu, kita copy aja dan pastekan di Word ya.
Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke hitung PSNR. Kalau hitung PSNR sama ini, hitung PSNR diambil dari variabel samping tadi, dari function nama function dalam kurung 255 ini kita jadikan nilai baku, yaitu sebagai nilai bit sebagai nilai pembanding bitnya. Ini udah ketentuan baku, sebenarnya bisa kita ubah jadi berapa bit terserah, tapi kan ukurannya dari contoh dosen kita kan pakai 255. Kita masukkan nilai MSI di sini, kan ada nilai MS 255, nilai MSI 345,5042 plus ini, kita enter aja. Nah, hasil PSNR udah keluar, kita copy, masukkan ke Word lagi. Oh ya teman-teman, jangan lupa setiap langkah-langkah coding harus di copy ya di Word. Kabar-kabarnya kan harus disukai scriptnya. Oke, selesai semua. Semoga bermanfaat untuk kalian semua atau kita semua.